Haleluya, God bless you, God bless you, God bless you. Buat semua pemirsa di seluruh dunia, hari ini Tuhan berkati saudara dengan melimpah dengan kasih setia yang tak habis-habisnya. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara tahukah bahwa hari-hari ini menjelang akhir zaman, banyak sekali orang-orang bermimpi. Bermimpi bukan mimpi di siang bolong, tetapi mimpi di mana-mana menyatakan bahwa ini adalah yang terjadi sekarang adalah tanda-tanda akhir zaman. Saya akan bacakan dari Lukas 12 ayat 55 dan 56. Dan ketika angin selatan bertiup, kamu berkata akan terjadi panas terik, dan hal itu benar-benar terjadi. Hai munafik, kamu tahu menilai rupa bumi dan langit, tetapi mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita harus pandai menilai zaman apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi saat-saat ini, saudara. Dengan begitu banyak sekali bencana-bencana alam tiap hari bergantian dari negara ke negara, dari kota ke kota. Terus beritanya nggak habis-habis. Saudara tahu kan banjir di mana-mana. Di Arab, di Rusia, di Myanmar, di Indonesia, di Tiongkok pasti, tiga dam terbesar yang sangat tua sekali hancur, dan banyak sekali rumah-rumah tenggelam, orang-orang harus mengungsi, beberapa mati, dan kelumpuhan-kelumpuhan di kota-kota terjadi. Unbelievable. Kalau kita tidak tahu menilai bahwa ini adalah akhir zaman, maka saudara mungkin tidak tahu bagaimana harus bersiap-siap. Mari kita bersiap-siap dengan apa yang harus kita lakukan. Saya sudah mengajari tentang bagaimana kita mempersiapkan minyak kita menjelang kedatangan pengantin kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sekarang kita siap juga secara fisik, bagaimana kita mempersiapkan diri di hari-hari akhir ini. Ada 3 penglihatan tentang gelombang pandemi kedua ini sesudah COVID-19. Ini dari para orang-orang yang Tuhan pakai dengan penglihatan-penglihatan, yaitu nabi-nabi. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, dan satunya saya nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Bukan hanya mereka ini saja, tetapi saya mendapatkan penglihatan, rekan saya di kantor juga mendapatkan penglihatan, rekan lain kemudian penglihatan berikutnya, dan kemudian berikutnya. Kami berempat di kantor mendapatkan penglihatan mengenai pandemi yang akan terjadi selanjutnya. Itu sebabnya saudara, kami ini rasa siaga banget gitu. Kami berjaga-jaga. Kami nggak mau sampai kami ini nggak siap dengan apa yang akan menimpa dunia. Nah, saya akan bacakan dulu 3 penglihatan tentang gelombang pandemi kedua setelah COVID-19 ya. Kalau saudara tahu yang namanya John Paul Jackson, dia sudah meninggal di tahun 2015, tetapi dia adalah seorang penulis, guru, pembicara konferensi, pendiri Streams Ministry International dari Amerika. Dia ini sering sekali berfokus kepada hal-hal yang supranatural seperti mimpi, penglihatan, interpretasi mimpi, dan banyak hal seperti yang ditemukan di dalam Alkitab. Beliau sangat-sangat ahli di sana, sangat menekuni. Beliau mendapatkan karunia untuk mengetahui dan menginterpret arti-arti dari mimpi-mimpi banyak orang. Amazing. Saya mendengarkan beberapa YouTube-nya dan saya amazed, saya belajar banyak dari beliau. Dia memperingatkan bahwa satu pandemi akan menyerang, tetapi bagian besarnya hanya akan menimbulkan ketakutan. Namun kemudian akan datang pandemi yang lain yang akan menjadi sangat serius. Dalam kutipannya, dia menunjukkan bahwa pandemi yang kedua ini akan datang melibatkan luka pada kulit, ya, yaitu bisul-bisul.
Pandemi ini serius sekali karena yang pertama tidak akan sebesar itu. Orang nganggep enteng pandemi yang pertama, yaitu COVID-19 ini. Orang sudah mulai keluar lagi, orang mulai pakai sepedaan di mana-mana, Bronton, ya. Apa namanya, Bronton atau Brontom atau whatever. Nah, mereka masuk kerja lagi, mereka dempet-dempet sama orang, ngomong deket-deket sama orang, pokoknya udah rasa biasa lagi. Tetapi yang berikutnya ini akan sangat ngeri sekali, di mana bisul-bisul pada kulit yang dia katakan dia nggak ngerti karena dia bukan dokter, dia nggak tahu bagaimana menyebutkannya. Tetapi bisul pada kulit yang pecah karena penyakit ini. Penglihatan ini dia lihat lebih dari 10 tahun yang lalu, saudara. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan di YouTube saya yang lalu, yaitu Nabi Sadhu Sundar Selvaraj. Ini dari India, dia juga mendapatkan penglihatan yang sama. Ya, dia mengatakan bahwa angin besar lainnya akan menyapu seluruh dunia. Dan ketika dia mengucapkan kata angin, dia berkata bahwa lebih buruk dari pandemi coronavirus ini akan menyapu seluruh dunia. Dunia akan terguncang dengan ketakutan dan kegentaran karena coronavirus. Tetapi yang berikutnya, kata Tuhan, membuat coronavirus ini kelihatan seperti mainan anak-anak. Jadi yang kemarin aja udah bikin orang takut, banyak orang mati. Yang kedua nanti mengerikan sekali, bahkan yang corona kemarin ini seperti mainan anak-anak. Can you imagine? Bisa mungkin 10 kalinya mengerikannya, sehingga orang-orang baru akan terbuka matanya dan sungguh-sungguh ketakutan. Tapi buat anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Tetapi kita tidak boleh sombong dan mengatakan bahwa kita harus menyerang corona, kita harus ini dan itu. Kita nggak boleh takut, kita harus turun ke jalan-jalan, kita harus berpelukan dalam kasih, bergandengan tangan. Kau sahabatku, kau saudariku, kau saudaraku. Nggak bisa, saudara. Itu namanya nantang. Ya, kalau nantang buka celah kepada iblis. Ada perbedaan antara kita beriman atau kita sombong, nantang, dan kita membuka celah kepada iblis. Itu sebabnya kita sungguh sangat berhati-hati di dalam menghadapi pandemi ini dan pandemi yang akan datang yang jauh lebih dahsyat lagi. Katanya para dokter aja masih kebingungan, belum mendapatkan vaksin untuk yang saat ini. Sudah tiba yang kedua, dan itu akan tiba di bulan September. Sudah dekat banget. Kalau saudara lihat di YouTube, sudah banyak sekali dikatakan second wave. Ternyata kata-katanya sama, wave ya. Gelombang berikutnya, angin berikutnya yang akan menimpa. Dan Tuhan sudah betul-betul memperingatkan kepada kita akan ada gelombang yang berikutnya ini. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Lalu yang ketiga, yaitu penglihatan dari Sarah Menet tentang 2 pandemi besar lain yang akan datang. Kita baca Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya, dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Kita sudah melihat begitu banyak orang-orang kelaparan, banyak orang mulai menjual aset mereka, airlines menyedihkan sekali,
ya. Banyak sekali mereka yang bangkrut, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak orang di PHK. Lion Air baru saja mem-PHK 3.000 karyawannya. Kalau saudara lihat, mereka pada nangis-nangis dan sebagainya. Pizza Hut juga sudah mengajukan bankruptcy, tetapi meminta dengan persyaratan mereka masih terus bisa menjual barang dagangannya. Dan banyak sekali mal-mal akan sudah berguguran, sudah nggak ada orang yang akan ke sana lagi, akan ditutup. Orang-orang jadi takut kemana-mana, orang akan hanya di rumah saja, dan kemudian harga-harga makin mahal karena barang sulit dicari. Itu sebabnya saudara belilah barang-barang untuk nyetok sekarang ini. Ya, makanan-makanan kering saudara stok, makanan kaleng, minuman, lalu seperti yang saya sudah ngomongin dulu ya, kira-kira 3 bulan yang lalu saya sudah ngomong ini, kami pun sudah siap-siap, ini lebih siap lagi, tambah lagi stok-stok barang kami, dan kami juga mempersiapkan untuk memberikan makan kepada para warga yang nanti akan kekurangan, dan kami sudah mulai membeli barang-barang dari Lotte Supermarket. Dikatakan oleh Sarah Menet, yang dikenal juga sebagai Sarah Hoffman, dia memiliki pengalaman dekat kematian di tahun 1979. Banyak saudara-saudara belum lahir di tahun itu, di mana dia diperlihatkan penghakiman-penghakiman besar yang akan datang ke bumi. Sebagian penglihatannya itu adalah peristiwa tentang 9/11, yaitu waktu menara kembar WTC itu runtuh, itu digenapi. Lalu dia melihat 2 pandemi hebat yang akan datang. Dia berkata, nubuatan ini sekarang telah berumur 40 tahun, berarti orang ini masih hidup ya, dan kelihatannya seperti baru saja ditulis kemarin. Setelah upaya bunuh diri pada tahun 79, Sarah Hoffman mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada Amerika di masa depan. Kita tidak pernah tahu mengapa Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi jika apa yang dia lihat akurat, kita mungkin benar-benar di ambang pintu gerbang penggenapan hal-hal ini. Aku tidak mengenal geografi negara-negara di dunia ini dengan sangat baik, tetapi ketika aku melihat daratan-daratan ini secara naluri, aku tahu itu negara apa. Aku melihat ke Timur Tengah dan menyaksikan sebuah rudal terbang dari Libya dan menghantam Israel dengan awan jamur besar. Aku tahu bahwa rudal itu sebenarnya dari Iran, tetapi orang-orang dari Iran telah menyembunyikannya di Libya dan menembakkannya. Aku tahu bahwa itu bom nuklir. Hampir seketika itu juga rudal-rudal mulai berterbangan dari satu negara ke negara lain, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Aku juga melihat bahwa banyak ledakan nuklir tidak berasal dari rudal-rudal, tetapi dari beberapa jenis bom darat. Aku tahu bahwa di masa depan akan ada perang nuklir di seluruh dunia, dan beginilah itu dimulai. Kemudian fokusku berubah dari Timur Tengah ke Amerika. Aku mengerti bahwa aku melihat beberapa hal yang akan mengarah kepada pembantaian nuklir yang baru saja aku saksikan. Hal berikutnya yang aku rasakan lebih daripada yang aku lihat adalah bahwa tidak lama sesudah ini tidak ada perdagangan, tidak ada belanja, pembelian, dan mendapat kesan bahwa tidak ada ekonomi. Ekonomi hampir runtuh sepenuhnya dan tidak ada seorang pun yang punya uang. Nggak ngerti ini apa yang akan terjadi di kemudian hari, saudara, karena dengan nantinya orang-orang akan sakit, orang-orang akan mati, orang-orang udah nggak bisa kemana-mana lagi, ketakutan, seperti yang Tuhan kasih di dalam penglihatan dan mimpi-mimpi kami, saya dan rekan-rekan saya. Ada kematian di mana-mana, di jalan-jalan, orang-orang sudah nggak bisa diambil lagi, nggak bisa ngambil, dan mereka hanya tutup hidung karena bau mayat-mayat di jalan-jalan mengerikan sekali. Dan kemudian
Berikutnya adalah harus divaksin. Keharusan, yang mana vaksin itu menjadi ID kita. Kalau tanpa divaksin kita nggak boleh membeli dan menjual. Itu sangat jelas sekali seperti yang ada di dalam Wahyu. Kalau seorang tidak mendapatkan tanda 666 itu, maka dia tidak bisa membeli atau menjual. Nah, ini dia. Aku juga melihat orang-orang lain dengan darah meleleh dari hidung, mulut, mata, dan telinga-telinga mereka. Itu dimulai seperti semacam virus flu, dan itu menular sangat cepat. Nantinya ini akan sangat cepat sekali, saudara. Itu sebabnya berjaga-jaga. Lebih cepat daripada penyakit melepuh putih sebelumnya. Orang-orang yang tertular penyakit ini bahkan mati lebih cepat. Ini tersebar lebih luas di seluruh Amerika Serikat. Ada ratusan ribu orang yang terserang kedua penyakit ini. Aku tahu bahwa penyakit-penyakit itu dan ada beberapa jenis yang berbeda, tetapi pada awalnya terutama dua penyakit ini berasal dari kontainer-kontainer kecil yang dibawa masuk ke Amerika Serikat. Kontainer-kontainer ini seperti toples selai, dan aku terkesan bahwa orang-orang yang membawa mereka itu, yang membawa kontainer-kontainer kecil ini hanya menjatuhkannya ke tanah dalam kerumunan-kerumunan besar orang, dan orang-orang akan terinfeksi tanpa menyadarinya. Di kota-kota ini sementara wabah menyebar, orang-orang mencoba melarikan diri dari kota-kota ke pedesaan. Ada kekacauan total di kota-kota ini dan kehancuran tatanan masyarakat normal. Tidak ada listrik di dalamnya. Ingat itu, saya sudah peringatkan saudara untuk membeli lilin, membeli kompor-kompor portable dengan gas-gasnya. Air, sediakan air. Sebab kalau sudah tidak ada listrik, tidak bisa air menyala, pompa menyala, saudara harus siap genset atau siap apapun yang saudara bisa pikirkan saat ini, bersiap-siaplah. Ada mobil-mobil yang menumpuk di mana-mana menghalangi jalan-jalan raya, dan kebanyakan orang kemudian harus berjalan keluar tanpa membawa apa-apa. Penyakit ini mulai menyebar di luar kota-kota asal dari virus yang dijatuhkan di dalam kontainer-kontainer itu. Sementara orang-orang ini melarikan diri dari kota-kota, dan ada geng-geng yang menyerang mereka dan membunuh mereka. Di kota-kota yang ditimpa penyakit ini terjadi kekacauan total, penjarahan, kerusuhan, pembunuhan, kehancuran total. Banyak orang tampaknya benar-benar gila. Aku merasakan bahwa listrik telah padam di mana-mana sekarang dan tidak ada yang berfungsi. Tidak ada komunikasi atau apapun di negara ini. Tidak ada yang berfungsi, tidak ada radio atau TV. Aku menyaksikan orang-orang melempar batu dan memecahkan kaca-kaca jendela untuk mencuri TV. Yang aku pikir itu sangat gila karena alat-alat itu tidak akan bisa berfungsi. Segera setelah aku menyaksikan hal ini terjadi, aku melompat kembali ke Timur Tengah dan melihat hal yang sama di Israel. Bisul-bisul yang sama, dan aku menyadari bahwa itu adalah jenis wabah atau penyakit yang sama yang terjadi di sana. Entah bagaimana, aku tahu bahwa penyakit-penyakit apapun yang telah digunakan menyerang di Amerika Serikat juga digunakan menyerang di Israel. Ini hanya berlangsung sepintas saja dan penglihatanku segera kembali ke Amerika Serikat. Ada musim dingin yang sangat panjang yang berlangsung hingga musim panas. Saudara, saat ini di beberapa negara masih fall, yaitu musim gugur. Segera ini nanti musim dingin terjadi, dan kejadian ini ada di musim dingin, September ke atas. Dan dari penglihatan Pastor Dana dikatakan bahwa September itu sangat bahaya, tetapi November itu waktu dia melihat tangan membuka kalender, November itu dides gitu. Jadi di November itu terjadi kehancuran di mana-mana.
Sebenarnya aku menyadari bahwa musim dingin yang panjang sesungguhnya hanya akan memperparah kelaparan secara besar-besaran hingga skala penuh, karena kelaparan telah berlangsung akibat badai-badai, kekeringan-kekeringan, banjir, dan wabah-wabah lain yang telah terjadi selama beberapa tahun menjelang musim dingin yang panjang ini. Selama dan setelah musim dingin yang panjang, penyakit ini menyebar kemana-mana dan semakin parah. Ekonomi benar-benar telah musnah dan listrik juga tidak ada. Ada kekacauan total dan anarki di seluruh Amerika Serikat. Tidak ada pemerintahan, hanya kerusakan total. Tidak ada makanan sama sekali. Beberapa bulan yang lalu aja makanan udah sulit, orang-orang sudah ditunjang dengan uang pemerintah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, toko, restoran, hotel-hotel semuanya tutup sehingga mereka tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan uang. Lalu saat hotel, restoran, toko-toko tutup, supplier mereka harus membuang susu-susu, membuang daging-daging, membunuh binatang-binatang, menghancurkan telur-telur, lalu menggiling tumbuhan tanaman-tanaman mereka yang berhektar-hektar. Ada orang-orang yang kelaparan, kekurangan, tetapi mereka tidak bisa mengirimkannya, tidak bisa. Hancur-hancuran itu saja baru COVID-19, saudara. Belum nanti wabah yang mengerikan ini apa yang terjadi. Betul-betul tanda akhir zaman. Aku melihat orang-orang berusaha mendapatkan makanan dan benar-benar panik karena tidak ada makanan. Aku melihat orang-orang menggali tanah untuk mencari cacing dan memakannya karena mereka sangat lapar. Juga selama waktu ini aku menjadi sadar bahwa hanya ada sangat sedikit air dan bahwa hampir semua air telah menjadi racun, sehingga jika seseorang minum airnya, mereka akan terkena penyakit dan mati. Banyak yang bahkan tahu bahwa mereka akan mati karena mereka sangat haus. Beberapa orang tampaknya menjadi gila dan berkeliling dengan kelompok-kelompok yang membunuh orang hanya demi membunuh. Yang lainnya membunuh demi makanan atau untuk berbagai hal. Tetapi orang-orang yang membunuh hanya demi membunuh benar-benar mengerikan. Mereka tampak seperti binatang buas, binatang yang benar-benar di luar kendali ketika mereka memperkosa, menjarah, membakar, dan membantai orang-orang. Aku melihat mereka pergi ke rumah orang-orang dan menyeret keluar keluarga-keluarga yang bersembunyi di sana dan memperkosa mereka dan membantai mereka. Ada semacam ketakutan dan kebencian yang menimpa orang-orang, keluarga, istri, suami. Ikatan kasih tidak lagi penting. Itu menjadi hanya demi bertahan hidup saja. Para suami akan membunuh istri-istri dan anak-anak mereka demi makanan atau air. Para ibu akan bunuh anak-anak mereka. Itu benar-benar mengerikan, di luar yang dapat digambarkan. Udara tampak dipenuhi asap sementara gedung-gedung dan kota-kota terbakar dan tidak ada yang memadamkannya. Sementara aku menyaksikan pemandangan kekacauan, kehancuran, dan asap, aku perhatikan bahwa ada kantong-kantong cahaya kecil yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Kurasa ada sekitar 20 atau 30 dari kantong-kantong cahaya ini. Aku perhatikan bahwa sebagian besar tempat-tempat cahaya ini berada di bagian barat Amerika Serikat dan hanya 3 atau 4 di timur. Ternyata kantong-kantong cahaya ini adalah mereka-mereka yang berkumpul, berlutut, dan berdoa bersama. Cahaya itu datang dari mereka, saudara. Di saat-saat seperti itu, mereka berdoa dan menemukan Tuhan, dan Tuhan melindungi kelompok-kelompok ini. Saat-saat ini penting bagi kita untuk berdoa dan berpuasa agar kita terhindar dari bencana yang menimpa dunia seperti ini. Banyak sekali mimpi-mimpi anak-anak Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan mendapatkan rapture, akan diangkat. Jadi sebelum hal-hal yang lebih mengerikan lagi itu terjadi, sebelum nanti kita dipaksa untuk menerima tanda dari binatang itu, Tuhan sudah mengangkat anak-anak Tuhan yang siap untuk diangkat.
Saya percaya kepada pre-trib, saya percaya kepada mid-trib, dan saya percaya juga kepada post-trib. Saya berjaga-jaga di dalam segala kemungkinan tribulation yang akan terjadi menimpa dunia, saudara. Saya dalam akhir zaman ini, gak ada gunanya kita ini perang doktrin. Ya, wah kamu salah, kamu gak ngerti doktrinnya. Saya tidak peduli dengan itu. Tetapi saat-saat ini adalah persiapan bagaimana kita semua anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik, hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh, singkirkan semua dosa-dosa yang menghalangi saudara untuk saudara ketemu dengan Tuhan. Jangan ada beban dosa yang merintangi sehingga kita ini akan ketinggalan di bumi karena kita tidak mudah diangkat. Nah, saudara, kota-kota cahaya ini memiliki makanan dan mereka berbagi makanan dengan orang-orang yang bergabung dengan mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda, segala jenis tenda, banyak di antaranya hanya selimut-selimut yang menutupi tiang-tiang rangka. Aku perhatikan bahwa geng-geng membiarkan kelompok ini sendirian, memilih untuk mengambil target-target yang lebih mudah dan orang-orang yang tidak terlindungi. Mereka juga memangsa orang-orang yang berusaha mencapai kota-kota cahaya. Jadi ada orang-orang yang berusaha nantinya masuk ke kota-kota cahaya yang berdoa, tetapi mereka justru ditarget oleh para geng-geng. Tetapi geng-geng ini membiarkan mereka-mereka yang berdoa, yang bercahaya ini Tuhan luputkan. Jadi kita tidak berdoa saat nanti, tetapi kita mulai berdoa saat ini. Saat kita tahu akan terjadi kemalangan yang menimpa seluruh dunia. Saudara nanti bisa baca selengkapnya, saya akan taruh di description di bawah ini linknya. Lalu ada beberapa peringatan yang lain mengenai mimpi seorang Indonesia ya yang bernama Ibu Mindo. Dia juga dikasih mimpi Tuhan bahwa akan terjadi penyakit wabah yang mengerikan sekali, bentol-bentol. Kesaksian Ibu Mindo dari Papua ini, dia bermimpi di tanggal 14 Juli. Ibu Mindo, terima kasih. Saya akan ceritakan ini agar lebih banyak orang diberkati dan bersiap-siap waspada. Dia bermimpi hanya selama 15 menit, dari jam 20.15 sampai 20.30. Dia melihat seperti film katanya. Aku melihat awalnya ada sebuah peta yang terhampar di atas lautan. Awalnya aku melihat merah di titik Asia Timur. Lalu aku melihat beberapa orang, baik orang dewasa, anak-anak dilanda penyakit sampar, yaitu banyak bisul-bisul yang mematikan di seluruh tubuh badan manusia. Bisul yang agak besar disertai rasa gatal luar biasa, memerah. Juga ada yang bernanah, badan pun ikut panas, bahkan di dalam kulit, di aliran darah manusia yang kecil juga bisa timbul bisul-bisul kecil seperti di luar kulit. Ini juga yang dilihat Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. Dia melihat juga badan manusia akan panas yang kena itu, dan kemudian di aliran darah manusia juga akan timbul bisul-bisul. Penyakit itu sangat dahsyat sekali, melebihi corona ini. Aku bertanya pada Tuhan, apa itu Tuhan? Jawab Tuhan, sampar. Awalnya di Timur Asia, lalu merambah ke benua-benua dunia perlahan-lahan tapi pasti, sehingga peta dunia semua memerah warnanya. Aku melihat semua negara di seluruh dunia, rumah sakit penuh dengan banyak pasien yang kebanyakan tidak tertolong lagi. Manusia menjadi takut sehingga mereka mengkarantina sendiri di rumah masing-masing di seluruh dunia. Akibatnya ekonomi lumpuh, semua negara-negara di dunia, total perekonomian lumpuh. Aku melihat WHO
mengambil kesempatan untuk memberi vaksin dengan alasan agar kita yang masih sehat tidak terkena bisul itu. Dulu dengan kejadian yang sama, corona, mereka ingin memberikan vaksin tetapi tidak berhasil karena masih banyak keberatan-keberatan yang diberikan dan ada perlindungan dari Tuhan. Lalu Tuhan semalam bilang begini, katakan kepada semua orang percaya, uang bank diambil semua dalam bentuk cash, simpan saja di rumah, sisakan 1 atau 2 juta untuk m-banking saja, untuk membayar tagihan-tagihan bulanan yang penting-penting dari rekening bank. Dan kamu harus membeli sembako sebanyak-banyaknya, jangan jual yang sudah ada, tetapi belanjakan semua sembako. Tuhan menunjukkan gambar seperti mobil, rumah, emas, harta disilang merah sama Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan beras, telur, kornet, daging, dan lain-lain di cross-check hijau oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan saya untuk bertanam karena ada gambar tanaman di pot berbentuk sayuran cabai dan ramuan jahe kunyit. Terus dia kasih kurung, tapi aku gak ada lahan. Lalu aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, uang akan hilang diambil orang-orang jahat di bank. Semua dari rekening-rekening nasabah, karena nanti orang-orang itu akan menarik diam-diam semua uang. Tidak bisa ditarik lagi dan hanya bisa digunakan uang cash yang sudah beredar saja. Uang akan diganti dengan digital dengan segudang syarat-syarat yang menjebak dan mengenakan tanda-tanda dari si jahat itu. Akibatnya akan timbul kekacauan dan manusia marah di mana-mana. Akhirnya terjadi kerusuhan, penjarahan di mana-mana, kebakaran, dan kekacauan di mana-mana yang menakutkan. Orang tidak bisa makan atau membeli sesuatu, kelaparan karena tidak bisa membeli, kesakitan akibat penyakit sampar mengakibatkan kejatuhan ekonomi dalam setiap negara. Dan Tuhan berkata waktunya sedikit lagi, sepertinya 1,5 atau 2,5 bulan lagi kalau tidak salah, dari sekarang sampai ke depan itu. Tulisannya angka 1 hampir mirip dengan angka 2 gitu katanya. Saya telah melihat ini di dalam penglihatan saya, tetapi masih sebagian yang saya lihat, yaitu saya melihat di jalan-jalan orang-orang mati, ibu-ibu menutup hidungnya dengan kain karena tidak ada yang angkut. Lalu saya masuk di gang langsung ditutup dan dijaga oleh para security. Lalu saya bertanya, Pak, kenapa Pak? Kok ditutup? Iya, mulai sekarang orang yang keluar atau masuk gak boleh tanpa ID. Jadi nantinya ada ID 2020 itu yang sedang dipersiapkan saat ini menanti waktu pandemi yang kedua ini. Semuanya sudah jelas sekali. Ini rahasia di tempat yang sangat terbuka. Ya, secret in the plain sight. Sangat-sangat nyata sekali. Dan ada orang-orang jahat yang dipakai oleh iblis untuk membuat hal ini terjadi. Nanti saya akan berikan video singkatnya supaya saudara mengerti, bagi beberapa saudara yang belum nonton video yang something banget itu. Lalu Tuhan berkata, disinilah waktunya WHO memaksa manusia untuk menerima vaksin dengan alasan untuk mencegah virus-virus penyakit sampar bagi yang belum kena. Juga vaksin itu menolong orang untuk cepat sembuh bagi yang sudah terkena penyakit sampar itu. Aku ingat Tuhan bilang waktu itu terakhir, minum vitamin dan ramuan tanaman sehat, makan yang sudah diberikan dengan doa, dan berpuasalah. Karena dengan berpuasa, semakin kita benar-benar terjaga dari perbuatan orang-orang jahat itu. Selain itu, berpuasa juga meningkatkan imun, saudara. Tuhan bilang Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi orang-orang percaya
yang mempercayai Dia tanpa melihat agama, suku, bahasa, atau semua perbedaan yang dibuat oleh manusia. Baginya semua manusia adalah anaknya, asal mereka mau mengenalnya dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberikan perlindungan ekstra pada mereka dari para malaikat surga dan dari Roh Kudus. Dan mimpi seperti ini banyak sekali. Kita mau nggak percaya bagaimana, tetapi ada juga orang yang nggak percaya. Tetapi saya berdoa dan saya minta agar saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan saudara lihat video ini bagaimana orang yang dipakai oleh si L itu, dia sudah tahu yang akan terjadi dengan pandemi gelombang kedua. Silakan lihat bagaimana dia meringis, bagaimana dia senang, mereka senang dengan kematian manusia dan penghancuran dunia. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. That, I'd say is will get attention this time. For meantime, take care of yourself. Bangunlah manusia roh saudara. Get rid of all the sins, the wrongs that you've been doing. Jauhi segala dosa. Bertobatlah sungguh-sungguh pada Tuhan. God loves you so much. Bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, berdoalah, katakan, aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, ampuni setiap dosa dan kesalahan saya. Saya mempercayai bahwa dengan kematianmu di kayu salib, Engkau telah menebus semua dosaku, memikul semua dosaku, menanggung semua, mengangkat semua penyakitku. Dan aku sekarang hidup di dalam Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mau masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Saudara, bacalah firman Tuhan, banyaklah berdoa, intim dengan Tuhan, kasih Tuhan lebih dari semua. God loves you so much, and I love you. Bye-bye.